Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqad qala fi kitabihil karim wa huwa alladhi ansha'akum min nafsin wahidah famustaqarrun wa mustawda'un qad fassalnal ayati liqaumi yafqahun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulihil karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Muhtaramin, monggo sami-sami kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala pilih kita menjadi orang-orang yang mendapat taufik dan kita berharap dengan rasa syukur yang diawali dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kita berharap Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam bersyukur. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, kemarin kita telah membahas tentang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjadikan bagi kita niku contoh daripada kehidupan awalun. Ashabi kan nujum. Ashabi, sahabatku, ka itu seperti an-nujum niku bintang. Sahabatku itu seperti bintang-bintang di langit. Maka siapa saja yang dalam keadaan gelap, tersesat di malam hari, gelap itu lek bengi niku lak peteng ya, delok bintang-bintang maka dia akan mendapatkan petunjuk. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan para sahabat ini adalah orang-orang yang pilihan. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mengikuti ittiba kepada Nabi, ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mentaati segala perintahnya. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menggelari para sahabat ini adalah radhiyallahu anhum dan radhiyallahu anhuma. Sahabat laki radhiyallahu anhum, sahabat perempuan radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anha. Maka siapapun yang walladzina taba'uhum bi ihsan, dan siapapun yang mau mengikuti jalannya orang-orang yang awal niku
was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum bi ihsan, dan siapa yang mau mengikuti tabauhum, humnya itu mereka itu siapa? Para sahabat nih wow. Radhiyallahu anhum, maka Allah akan ridho terhadap mereka. Waradhu'an, dan mereka akan ridho terhadap agama Allah. Maksudnya apa? Bahwa kalau kita itu kepingin bahagia, kalau kita itu ingin bahagia mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana para sahabat telah mendapatkan pertolongan Allah, maka tidak ada cara lain kecuali dengan cara mengikuti para sahabat. Kemarin sudah kita bahas tentang dialah Allah yang menjadikan bagi kalian niku an-nujum litahtadu, supaya kalian mendapat petunjuk biha dengannya fi dzulumatil barri wal bahri, dengannya dalam ketika kalian dalam kegelapan jasad, maksudnya jasad ini ku ketika kita kumpul dengan orang-orang sing orang-orang sing hanya mengutamakan dunia. Kemudian wal bahri dan laut, bagaimana cara kita membersihkan hati. Itu caranya harus mengikuti amalan para sahabat, amalan lahir batin. Qad fassalnal ayati liqaumi ya'lamun. Sungguh fassalna, pasal ini kami menjadikan pasal ini. Maksudnya keterangan-keterangan ini menjadikan kita ini supaya kita menjadi kaum yang ya'lamun. Ya'lamun itu al-ilm. Ilmu niku napa? Ilmu. Supaya kita menjadi tahu. Supaya kita mengikuti menjadi tahu. Dulu sinten para sahabat radhiyallahu anhum niki sebelum mengikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ini dijuluki oleh Allah sebagai kafir Quraisy. Dijuluki sebagai kafir Quraisy. Dijuluki orang-orang kafir. Ono sing dijuluki preman, ono sing dijuluki wong kafir, dijuluki macam-macam julukan daripada para sahabat ini yang dulunya adalah orang-orang zulumat. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memilih mereka, menjadikan mereka mengikuti cara yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka menjadi orang pilihan yang diridhoi oleh Allah. Ini qad fassalna ayati liqaumi, qad fassalnal ayati liqaumi ya'lamun, supaya kita ini menjadi orang-orang yang tahu. Nah, kalau kita ini membaca Al-Quran supaya kita ini tahu, maka orang yang membaca Al-Quran hanya dengan supaya tahu tentang huruf-huruf Arab,
huruf Al-Quran, huruf Arab. Ini tidak sedikit orang Yahudi, orang Nasrani, mereka yang belajar huruf Arab, bahasa Arab, huruf Arab, dan bahkan mereka ini banyak yang bisa membaca Al-Quran, bahkan lebih pandai dari orang Islam. Maka tidak ada cara lain bagaimana supaya kita ini menjadi orang yang paham. Menjadi orang yang paham. Bukan hanya tahu tapi paham. Maka kita akan masuk kepada ayat yang berikutnya. Wa huwallazi ansha'akum min nafsin wahidah famustaqarrun wa mustaudaun qad fassalnal ayati liqaumi yafqahun. Niku dialah Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang ansya'akum. Sya'niku kehendak, Allah yang menciptakan kita, menghendaki kalian min nafsi wahidah, min dari nafsin, dari diri, wahidah yang satu. Famustaqarrun, kemudian menjadikan kalian itu bertempat, tempat tinggal, mustaqarrun. Wa mustaudaun, niku asal dari kata napa? Wadak niku napa jenenge? Membiarkan napa lek di dalam Quran surat Ad-Duha, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak membiarkan kamu, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dan tidak benci, maksudnya tidak membiarkan dirimu dan tidak benci kepada. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Allah mempergunakan wadak itu dalam wa mustaudaun. Nah ini dibiarkan supaya napa? Supaya famustaqarrun niku tempat tinggal itu dijadikan napa? Mustauda niku tempat penyimpanan. Supaya dijadikan tempat penyimpanan. Qad fassalnal ayati liqaumi yafqahun. Qad sungguh fassalna, pasal-pasal ini kami jadikan al ayat, tanda-tanda, liqaumi bagi kaum yang yafqahun, yang mau paham. Nah, boten sing hanya sekedar tahu, tetapi ada yang paham. Yafqahun niku asal kata dari faqih. Faqih niku paham. Makanya lek ana wong belajar fikih supaya paham. Mukhtaromin, hamba-hamba yang dimuliakan Allah, monggo niki pasal niki keterangan ini di dalam Al-Quran. Ketika menungso niku wau hanya belajar membaca Al-Quran, yang sekarang ini kebanyakan dari madrasah di masjid-masjid, madrasah di masjid-masjid, mereka niki kebanyakan menjadikan
generasi itu hanya bisa membaca Al-Quran. Bukan mengajarkan supaya tahu, apalagi masalah kepahaman. Tidak mengajarkan anak itu supaya tahu, apalagi mengajarkan anak supaya paham. Nah, sedangkan bagaimana cara supaya kita paham, maka kita harus tahu Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghendaki kita ini hidup di dunia ini sebagai tempat sementara untuk apa? Untuk mustaudak. Mustaudak niku napa? Menyimpan. Berarti lek nyimpan niku jenenge nabung. Kalau mau menabung kita ini harus bekerja. Ono wong nabung berarti dia ini mempunyai napa jenenge? Napa lek ngarani? Penghasilan. Nah, ono wong nabung berarti dia ini mempunyai penghasilan. Orang yang mempunyai penghasilan berarti orang ini bekerja. Kenapa orang itu bekerja? Karena ini orang ini mempunyai napa? Skill. Orang yang bekerja karena mempunyai skill. Skill itu napa? Cara. Nah, cara sehingga dia bisa bekerja. Setelah bekerja dia mempunyai hasil. Ketika dia mempunyai hasil, baru dia bisa menabung. Lah niki mustaudak niki jenenge. Jenenge mustaudak. Mereka orang-orang yang menyimpan. Nah, dunia ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat menyimpan. Tempat menyimpan. Nah, kalau kita ini yang kita simpan ini hanya dunia. Dunia tempat menyimpan dunia. Dunia tempat menyimpan dunia. Padahal kita dihidupkan di dunia ini ditempatkan untuk sementara. Wa mataun ilahin, sampai mata niku kesenangan di dunia ini ilahin sampai batas yang ditentukan. Ono batesi. Lah batesi niku wau sing simpanan yang akan bermanfaat bagi manusia adalah simpanan yang dipergunakan untuk perjalanan berikutnya. Perjalanan berikutnya ini sapa wong sing ngeru perjalanan berikutnya? Ya sing ilmu. Sing ilmu niku ya lamun niku wau. Ilmune bagaimana? Oh, ilmune ternyata dialah Allah yang menjadikan bagi kalian an-nujum litahtadu. Dialah Allah yang menjadikan bagi kalian an-nujum niku napa? Bintang. Sahabatku seperti bintang-bintang di langit. Litahtadu, supaya kalian bisa mendapatkan hidayah. Artinya kehidupan saat ini kita ini, supaya kita ini mempunyai simpanan, maka kita mengikuti carane sahabat. Bukan cara seperti cara orang tua kita, cara guru kita, cara ustadz kita. Apalagi sing gak jelas, gak punya sanad, gak punya nopo jenis sambungan. Dari mana ilmu itu? Saat ini kan kata Ustadz itu nopo? Ustadz, pokoknya Ustadz ngajari agama. Tanda-tanda Ustadz ngajari agama itu harus diketahui. Siapa yang bisa mengetahui?
Ya orang yang paham. Siapa orang yang paham? Orang yang beramal. Nah ini, lah orang gak beramal nggak akan paham. Nah ini huwallazi ansa'akum min nafsi wahidah famustaqarrun wa mustaudaun. Orang yang menyimpan sebagai penyimpanan niku wau supaya apa? Qad fassalnal ayati liqaumi yafqahun. Sungguh kami jadikan pasal yang ini sebagai penyimpanan niku wau supaya kalian paham. Yafqahun liqaumi yafqahun, supaya kalian menjadi kaum yang paham. Lek sampean gak gelem melok patune sahabat, sampean gak kira paham. Makane lek ana wong sing gawe serban, ana wong gawe jenggot, sampean nilokno kan? Apa kok sampean nilokno, sampean gak paham. Kenapa gak paham? Karena sampean tidak beramal seperti amalnya An-Nujum itu. Sahabat niku. Lah niku kenapa? Oh, lek dijerokno meneng kok kuwata perkara napa? Karena kita ini hari-hari kita ini enggak membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an hanya bisa membaca, gak tahu artine, apalagi gak beramal sehingga kita gak paham. Apa yang tadi walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan rela, tidak akan ridho orang Yahudi sebelum kamu mengikuti milah mereka, mengikuti sifat-sifat mereka, mengikuti jamaah budaya mereka. Saat ini kita ini kebanyakan mengikuti budaya ya Yahudi. Kebanyakan, loh kok sakit, kok bisa saya mengikuti budaya Yahudi? Loh buktinya apa? Ayat-ayat Al-Quran, ya mereka ini menyembunyikan ayat-ayat Al-Quran. Yaktumunal kitab. Mereka ini menyembunyikan kitab. Sampean tidak ingin tahu kitab, sampean tidak ingin mengajarkan anak-anak sampean itu mengetahui Al-Quran. Ini sampean itu menyembunyikan kitab supaya kitab sampean itu enggak terbuka. Anak-anak sampean ajari kepada Yahudi. Sehingga anak-anak sampean itu sampean ajarkan kepada cinta dunia. Wasatu hawaluna yafsu fikum hubbud dunya. Pada akhir itu kalian digiring menuju cinta dunia. Ini terus Kanjeng Nabi. Padahal dulu orang-orang kafir Quraisy ini, mereka ini adalah orang-orang yang pandai. Ya, orang-orang yang pandai, orang-orang yang kaya. Lek golek sugih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum dia ini menjadi nabi, sebelum beliau menjadi nabi, Rasulullah ini kaya. Abu Bakar kaya, Umar kaya, Utsman kaya, sahabat-sahabat Abdurrahman bin Auf, kemudian Utsman bin Utsman Ghani, ada Utsman bin Affan. Utsman Ghani niku kekayaannya sama seperti Abdurrahman bin Auf. Banyak yang kaya, sahabat-sahabat. Abu Jahal kaya. Mereka itu menjanjikan siapa yang bisa membunuh sahabat ini akan saya berikan 100 onta. 100 onta. Artinya mereka ini orang-orang kaya.
orang-orang kaya. Setelah mereka ini memasuki caranya Rasulullah, memasuki agama Islam, menjadikan dunia ini bukan di dalam hati, tapi dunia ini dipergunakan untuk menjadi jembatan menuju ridhonya Allah. Maka wahwallazi ja'ala lakumun nujum, dialah Allah yang menjadikan bagi kalian itu an-nujum. Nujum niku bintang. Bintang niku sahabatku ashabi kan nujum. Dialah sahabat yang menjadikan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti bintang-bintang di langit, litah tadu supaya kalian mendapatkan petunjuk. Nah, kalau kita ini sudah mengikuti litah tadu biha fi dulumatil barri wal bahri, untuk mendapatkan petunjuk darinya fi dulumatil barri wal bahri. Fi dulumat dalam keadaan kegelapan, fil barri niku daratan. Maksudnya bagaimana? Ketika jasad kita ini kumpul dengan orang-orang yang dulumat, jasad kita kumpul dengan orang-orang dulumat, maka bagaimana kita mencari jasad-jasad yang tidak dulumat? Nah, ini pengetahuan likaumi ya lamun, supaya kalian mengetahui. Nah, orang mengetahui belum tentu paham kecuali mengamalkan. Makanya fil barri wal bahri, supaya masuk dalam hati, membersihkan hati. Hati ini tidak mungkin bisa dijangkau kecuali dengan amal. Hati ini tidak mungkin bisa dijangkau kecuali dengan beramal. Makanya dialah Allah wa huwallazi ansya'akum min nafsi wahidah famustaqarrun wa mustaudaun. Dialah Allah yang menjadikan bagi kalian itu, dialah Allah allazi ansya'akum yang menghendaki bagi kalian min nafsi wahidah dari diri yang satu, famustaqarrun kemudian ditempatkan kita ini ditempatkan oleh Allah di muka bumi untuk mustauda, untuk menabung. Nah, menabung untuk apa? Ya untuk kehidupan berikutnya, bukan menabung untuk di dunia. Dunia untuk dunia, seakan-akan kita ini hanya hidup di dunia. Nah, padahal kita hidup di dunia ini sementara, kemudian kita akan hidup di alam kubur. Setelah hidup di alam kubur, kita akan hidup di alam mahsyar. Berapa tahun hidup di alam kubur? Hidup di alam kubur ini mboten 60 tahun, 70 tahun, tidak. Kalau hidup di dunia ini 60 sampai 70 tahun. 60 sampai 70 tahun. Liku hidup di dunia di kubur. Buktinya mbah kita, nopo kakek nenek moyang kita. Ya, kita sudah umur berapa sekarang? Sudah umur 60. Ya, orang tua kita umur berapa? Oh, sudah umur 100-an. Bagaimana nenek kakek moyang kita? Oh, artinya nenek kakek moyang kita ini umur mereka ini dikubur sudah ratusan tahun. Iya, kalau mereka ini mendapatkan nopo jenengi hasil daripada mustauda tadi, ada simpanan untuk kehidupan kubur. Lega. Ketika mereka ini hanya mencari kehidupan dunia untuk dunia, mereka nggak akan punya simpanan. Apalagi nanti setelah hari kiamat.
bagaimana ada di padang mahsyar, bagaimana nanti kita ada di alam mizan. Alam mizan itu alam timbangan, itu lain, beda dengan alam mahsyar. Setelah itu kita masuk dalam alam sirot. Digambarkan oleh Rasulullah SAW perjalanan sirot. Sirot, alam sirot niku 500 tahun menurun, 500 tahun mendatar, 500 tahun naik. Loh berarti 1500 tahun. Loh kok suwe temen? Loh nggak suwe itu. Kalau menurut perhitungan hari dunia, padahal apa? Padahal satu hari akhirat itu 1000 tahun dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan di dalam Quran surat Sajdah. Yuzabbirul amru minas sama ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Dialah Allah yang mengurus, yudabbirul amro minas sama ilal ardi, yang mengurus segala urusan dari langit ke dunia. Sumaya ruju ilaihi, kemudian dikembalikan lagi kepadanya, fi yaumin, dalam satu hari. Satu hari akhirat, kana miqdaruhu alfasanatim, yang menurut perhitunganmu satu hari akhirat itu 1000 tahun. 1000 tahun kali 500 tahun berarti 500 kali 1000. Niku menurun, bagaimana mendatar, bagaimana naik. 500 tahun kali 1000 berarti 500.000 tahun. Kalau 1500 tahun berarti kali 1000 pinten? 1,5 juta tahun dalam alam sirot. Maka kita tidak akan menopo jenenge. Kita tidak akan memikirkan perjalanan sirot ini kecuali kita itu berilmu. Dan itu berilmu supaya kita ini apa? Qad fasalnal ayati liqaumi ya'lamun. Sungguh pasal ini kami terangkan, pasal ini kami menerangkan ayat-ayat ini menjadi pasal supaya kalian ya'lamun, menjadi orang yang tahu. Sahabat-sahabat, orang yang tahu. Dan orang yang tahu belum tentu paham. Bagaimana supaya mereka paham? Ternyata di dunia ini adalah tempat menetap sementara untuk mustaudak, untuk menabung sebagai bekal kehidupan setelah dunia. Padahal nabungnya dilu. Kita hidup di dunia 60-70 tahun. Orang yang paham akan mereka pergunakan full untuk menabung untuk akhirat, wis gak golek dunia. Wah, ini para sahabat wis golek, wis sahabat-sahabat ini ngono apa, wis ndang budal nang akhirat. Ya apa carane supaya selamat di akhirat? Akhirnya mereka menjadi napa? Musyahid, orang yang mati syahid, orang yang berjuang di jalan Allah, danggang mati syahid. Sehingga mereka nggak suka napa jenenge berlama-lama di dunia. Apalagi menikmati dunia. Nah, kita ini kan hidup kita ini seneng dunia, seneng menikmati dunia. Artinya kita mengikuti cara Yahudi. Nah, supaya kita ini nggak mengikuti cara Yahudi,
maka monggo mari kita berusaha mempelajari hikayat sahabat, hayatus sahabat, membaca riwayat sahabat. Oh, sahabat mana kira-kira yang seperti saya? Sahabat yang seperti saya paribasane ono. Oh, saya ini orangnya jahil. Orangnya jahil seperti senengane nggodha wong. Apakah ada sahabat yang senengane nggodha wong? Ono. Ada. Ono. Ada sahabat yang senengane nggodha wong. Ono sahabat yang seneng, ono banyak. Melihat bagaimana supaya kita ini mencocokkan kira-kira aku koyok sahabat sopo. Nah, aku naik supaya kita ini menjadi apa? Menjadi koyok Rasul siapa. Dan niku jenenge makom niku wau munggah tingkatan. Orang yang makomnya niku naik munggah adalah orang sing belajar sinau. Lek sinau akhirnya jenenge sekolah, akhirnya punya ilmu, akhirnya napa nek arani munggah tingkatan ini derajate tambah munggah mulai SD nang SMP nang SMA nang kuliah. Tidak seperti orang sekarang. Lek masalah agama, oh saya orang awam. Masa mulai lahir sampai tuwek panjat orang awam. Mulai lahir sampai tuwek menjadi orang awam dalam urusan agama. Padahal urusan agama ini adalah urusan yang besar. Mulai kecil sampai tuwek panjat awam. Ya gak pantes. Padahal hanya dengan contoh kalau kita ngaji dalam satu hari satu ayat kayak ngeten ini satu hari satu ayat. Artinya kalau satu hari satu ayat berarti dalam satu bulan 30 ayat. Dalam satu tahun pinten 360 ayat. Dalam 10 tahun 3.600 ayat. 20 tahun wis hafal Quran. 20 tahun kita sudah hafal Al-Quran. Ternyata kita umur ada ono sing umur 40, 50, 60 tahun gak iso maca Quran, apalagi paham terhadap Al-Quran. Artinya kita itu menyia-nyiakan haknya Allah. Kita hidup di dunia, di bumi ya Allah. Ya, makan rezeki dari Allah. Ternyata perintah Allah, surat dari Allah, surat cinta dari Allah yang namanya Al-Quran, kita mengabaikan satu ayat pun tidak kita baca dalam sehari. Loh, kaya ngoten. Hadirin yang dirahmati Allah, niku nggih, wa huwallazi ansya'akum, dialah Allah yang menjadikan atau ansya'akum. Sya' niku napa? Kehendak bagi yang menghendaki kalian min nafsi wahidah, dari diri yang satu. Jadi dimunculkan dari diri yang satu. Niku akan diterangkan pada ayat yang berikutnya. Ayat yang berikutnya itu nanti ya dari benih. Nah niki nabata kulli syai'in fa akhrajana minhul khadiron nukhriju minhu habban mutaroqiban wa minan nakhli min tol'iha kinwanun daniyatun wa jannatin min a'nabin wa zaitun
warumman mustabihan niki mau niki buah-buahan tok niki dari biji nakhlun niku napa kurma nakhli niku kurma jadi biji Allah Subhanahu wa taala ini nanti akan dianu jadi dari biji bijine tutuk sapa bijine tutuk kurma iso dadi napa wong sing iso gelem napa jenenge gelem memperhatikan tutuk biji kurma iso dadi pohon kelapa sapa sing dadekno Gusti Allah bari pohon delima niki niku pun diterima niku sih. Ini rumman niku delima. Rumman niku delima. Dari pohon delima niku akan menjadi apa? Ketika disebarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan napa jenenge anzala minas sama'i ma'an diturunkan dari langit air, ma'an niku air, maksudnya hujan. Fa akhrajna bihin nabatan. Kemudian kami keluarkan bihi daripadanya nabata. Berbagai tumbuhan. Kulli syai'in fa akhrajna, kemudian dari segala sesuatu itu kami munculkan daripadanya khodiron. Napa khodiron niku? Sing hijau. Napa sing hijau? Kayu sing hijau. Apa jenenge pohon-pohon yang pokoknya sing khodiron niku sing hijau. Jadi penghijauan segala hijau-hijau niku wau dari kehijauan makanya lek bahasa sakniki niku napa? Mutasi ya. Mutasi wong nandur napa lek ngarani niku? Nandur kates pepaya. Nandur kates. Kates ini napa? Kates Thailand ditandur. Ternyata munculnya kates California. Lah niki napa jenenge? Mutasi. Nah, jenenge mutasi. Ini ayat Al-Qur'an sudah mencatat kayaknya tadi. Mutasi ini bukan dari kates nang kates, tapi dari kurma nang klopo. Dari kurma ke kelapa, dari buah delima ke buah-buah yang lainnya. Subhanallah. Ini akan diketahui bagi hamba sing liqaumi yu'minun. Hamba-hamba sing mau beriman. La ayatil liqaumi yu'minun. Inna fi dzalikum la ayatil liqaumi yu'minun. Itu akan diterangkan pada pertemuan selanjutnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Niki Abdurrahman Romi. Salam interaksi nggih, salam interaksi. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan dilindungi iman, dilindungi Islam kita, dilindungi amal kita, sehingga nantinya kita akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang kita contoh. Allah nggih, monggo.